Menteri Pertahanan Republik Indonesia terus berupaya memperkuat sistem pertahanan Republik Indonesia dari berbagai lini. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengajak anak muda untuk ambil bagian dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Anggota DPR RI Andre Rosiade membantu korban angin puting beliung di Balai Parakopi Kota Padang. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nurul Hidayah dalam saluran 8 pagi di DTV. Kita masuk ke berita pertama, pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus berupaya memperkuat sistem pertahanan tanah air. Kabar terbaru, Prabowo membeli torpedo anti kapal selam asal Turki. Kunjungan Prabowo ke sejumlah negara mendapatkan hasil yang positif dan bermanfaat bagi menjaga kedaulatan negara. Seperti saat tawatannya ke Turki, pasca bertemu Menteri Pertahanan Hulusi Akar, Prabowo dikabarkan akan membeli sejumlah alutsista. Salah satu alutsista yang mengemukakan akan dibeli Prabowo yakni torpedo anti kapal selam. Dalam fase pertama, TNI Angkatan Laut akan mendapatkan alutsista sistem anti torpedo kapal selam mencakup sistem pengacau dan alat umpan torpedo. Kemudian alat dan sistem ini akan disematkan pada kapal selam produksi Korea Selatan Nagapasa tipe 209-1400 milik Indonesia. Penguatan sistem pertahanan laut Indonesia sangat penting diperkuat. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara maritim dengan sejumlah kawasan laut yang sangat luas. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengajak anak muda untuk ambil bagian dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, di mana KKP siap memberi bantuan akses modal hingga bimbingan teknis usaha. Menjadi nelayan, pembudidaya, petambak garam, hingga mengolah hasil perikanan saat ini bukanlah pekerjaan sulit bagi anak muda yang penuh dengan kreativitas. Di sektor kelautan dan perikanan, menurut Edi, Indonesia punya potensi besar baik ditangkap maupun budidaya. Sehingga dalam sektor ini mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah yang besar. Terlebih saat ini telah ada teknologi yang mempermudah proses produksi dengan hasil maksimal, serta banyak literatur yang bisa dipelajari untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha. Edi juga mengemukakan, sudah banyak pemuda yang berhasil di sektor kelautan dan perikanan, baik di bidang budidaya, tangkap, pengolahan, hingga pemasaran. Menteri Edi juga menyatakan siap memberikan akses modal dan bimbingan teknis bagi anak muda yang serius mau terjun ke bidang kelautan dan perikanan. Pemirsa, anggota DPR RI Andre Rosiade membantu korban angin puting beliung di Balai Parakopi Kota Padang, Sumatera Barat. Bantuan yang diberikan, bantuan untuk mengurangi beban warga yang terkena musibah. Aksi cepat dilakukan oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dengan membantu korban angin puting beliung di Balai Parakopi Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Andre menyalurkan bantuan dalam bentuk uang dan bantuan lainnya untuk meringankan beban para korban yang rumahnya rusak diterjang angin puting beliung. Indonesia tercinta, marilah kita perjuangkan bahagia rakyat bersama. Pemirsa, 4 orang tersangka ditangkap jajaran kepolisian dari Satuan Reserse Polrestabes Bandung karena kedapatan memproduksi uang palsu. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu senilai 800 juta rupiah, kertas minyak, scanner, serta alat cetak berupa printer. Berdasarkan pengakuan para tersangka, uang palsu tersebut dipesan oleh salah seorang asal Jakarta yang saat ini masih dalam proses pengejaran. Empat orang tersangka yakni KP, AS, ASH, dan MRS terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian karena kedapatan memproduksi uang palsu. Kapolres Tabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurnajaya, di Malpores Tabes Bandung,
Rabu 28 Oktober menyampaikan pengungkapan kasus ini bermula saat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung menerima laporan dari masyarakat ada sekelompok orang di Jalan Geger Kalong Hilir membuat dan mengedarkan uang palsu. Setelah dilakukan rangkaian penelusuran, polisi berhasil mengamankan para pelaku di sebuah rumah kontrakan di kawasan Geger Kalong, Kota Bandung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa printer, scanner, kertas minyak, serta uang palsu pecahan Rp100.000 yang apabila ditotalkan senilai Rp800 juta. Adapun dari 4 orang tersebut sebagai pekerja membuat, mencetak dan memberikan nomor seri, kemudian mereka akan memberikan hasil uang tersebut kepada pemesannya. Adapun pesannya adalah dari Jakarta dan dilakukan penyelidikan sedang dikejar oleh petugas. Sampai saat ini belum didapati, tapi tetap kita kembangkan. Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku lainnya yang disebut bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pemalsuan uang, termasuk seorang warga Jakarta yang diduga menjadi pemesan uang palsu tersebut. Mobil bos. Kanan. Jalan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu menjatuhkan vonis 2 tahun atas 3 petinggi kerajaan fiktif Sunda Empire. Seluruh terdakwa dinyatakan terbukti melakukan kegaduhan di tengah masyarakat serta membuat berita bohong. 3 petinggi kerajaan fiktif Sunda Empire, yakni Nasri Bang sebagai Perdana Menteri, Raden Ratnaningrum sebagai Ratu, dan Ki Ageng Rangga Sasana sebagai Sekretaris Jenderal pada Selasa 27 Oktober kembali menjalani sidang tatap muka di Pengadilan Negeri Bandung, di mana majelis hakim yang dipimpin Beni Eko Supriyadi menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap mereka yang dinyatakan terbukti menyebarkan berita bohong atas dakwaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengajukan hukuman 4 tahun penjara. Hal yang memberatkan salah satunya karena meresahkan masyarakat, utamanya masyarakat Sunda, yang diantaranya menyatakan sejumlah organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, hingga Pentagon, yang disebut didirikan di Bandung dengan membawa-bawa nama Sunda. Ketiganya juga dinilai mencari ketenaran hingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Sementara hal yang dinilai meringankan putusan, ketiganya bersikap sopan selama sidang. Selain itu, majelis hakim melihat mereka setidaknya punya gagasan menciptakan perdamaian dunia dan membawa misi kemanusiaan, serta tidak memiliki motif ekonomi melalui gerakannya. Dua, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Ya, apapun hasilnya adalah merupakan ini barometer. Perkara berkaitan dengan putusan kami tadi adalah, dan saya pribadi adalah pikir-pikir, nanti kita lihat di 7 hari. Karena pada prinsip poinnya kami menuntut pada posisi bebas. Menanggapi vonis tersebut, Rangga Sasana menyatakan keputusan tersebut akan menjadi barometer penegakan hukum di Indonesia. Pihaknya akan mempertimbangkan lebih dulu apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ketiga petinggi Sunda Empire itu dilaporkan sejumlah budayawan Sunda ke Polda Jawa Barat setelah pada Januari lalu mengklaim bisa menghentikan perang nuklir dan membawahi seluruh negara di dunia. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya?
Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Pemirsa, Polda Jawa Barat kembali menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seseorang bernama Andriansyah. Polisi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka karena diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat nomor B4094X2020 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang dikeluarkan di Bandung pada 21 Oktober 2020. Berdasarkan surat tersebut, Bahar ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan pada 4 September 2018 lalu dengan pelapor bernama Andriansyah. Bahar diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP dan 351 KUHP. Menurut Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol R.D. Acaniago mengatakan kasus penganiayaan di rumah Bahar bin Smith pasca mengantarkan istri tersangka. Pasca tragedi kapal terbalik di wisatawan Bandung Cikoncang, Kabupaten Lebak yang menelan korban jiwa, pihak BPBD Kabupaten Lebak mengungkap sejumlah fakta yang menyebabkan insiden tragis tersebut. Di antaranya kapal tersebut ternyata diisi melebihi kapasitas penumpang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak telah menginvestigasi peristiwa kecelakaan kapal yang terjadi pada Minggu 25 Oktober 2020. Ada beberapa fakta yang memang menyebabkan kapal tersebut mengalami kecelakaan, diantaranya perahu tersebut ternyata melebihi kapasitas yang seharusnya membawa 12 penumpang, namun diisi sebanyak 28 penumpang. Kapal tersebut tidak memenuhi standar sebagai perahu wisata, namun pemiliknya memodifikasi menjadi seperti perahu wisata. Tidak semua penumpang di kapal tersebut menggunakan pelampung, yang seharusnya merupakan bagian dari standar keselamatan wisata air. Saat itu, kondisi sedang hujan lebat, sehingga jarak pandang sangat terbatas, tetapi operator perahu memaksakan tetap beroperasi. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Lebak, Irman Utarman, memastikan
Keseluruhan jumlah penumpang sebanyak 28 orang, dengan kondisi korban selamat 25 orang dan meninggal 3 orang. Korban meninggal yakni Ruhi binti Endok 4 tahun, Nufa bin Wawi 9 tahun, dan Fatma bin Wawi 12 tahun. Ketiga korban meninggal merupakan warga kecamatan Cikesik, Pandeglang. Itu kejadiannya begini ya, korban masuknya di daerah di Pandeglang, masuk ke danau, terus dia itu berlayar dari danau yang memasuki daerah Kabupaten Lebak. Sedangkan untuk di Kabupaten Lebak sendiri untuk pariwisata itu selama PSBB ini ditutup, dibuka, nggak ada kegiatan pariwisata. Kalau dilihat dari visualnya itu perahu bermuatan, perahu kayaknya agak miring ya. Itu kan nggak pakai pelampung gitu. Yang penting pas itu pas visual itu ya sebelum kegiatan pertemuan itu ada perahu yang bawa pelampung dilempar. Sebelumnya, viral beredar sebuah video amatir kejadian nahas detik-detik perahu terbalik di wisata Danau Cikoncang. Dalam video yang direkam oleh wisatawan dari perahu lain itu, terlihat perahu yang penuh dengan penumpang itu tiba-tiba saja terbalik di tengah hujan deras. Diduga kapten perahu karet dan berusaha menghindar ketika melihat ada perahu lain di depannya. Namun nahas, perahu justru oleng ke kiri dan langsung terbalik sehingga seluruh penumpangnya tercebur ke dalam Danau Cikoncang. Padahal, Pemkab Lebak sendiri telah menutup seluruh objek wisata ini selama PSBB. Pemirsa, menjelang libur panjang Maulid Nabi Muhammad, Wakapolri Komjen Pol Gatot Teddy Pramono didampingi Kapolda Banten Selasa 27 Oktober melakukan pemantauan kesiapan pengamanan di Pelabuhan Merak. Diprediksi pada libur panjang ini, jumlah penumpang di Pelabuhan Merak akan mengalami peningkatan sebanyak 6% dibandingkan hari normal. Wakapolri Komjen Pol Gatot Teddy Pramono Selasa 27 Oktober melakukan pemantauan kesiapan pengamanan di Pelabuhan Merak, Banten menjelang libur panjang dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW di penghujung Oktober 2020. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan masyarakat yang akan melaksanakan libur panjang. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat kepadatan penumpang, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan masyarakat melakukan perjalanan pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Melihat kesiapan dari Polda Banten ini dalam rangka masyarakat akan melaksanakan libur panjang, itu yang kita lihat. Apakah mereka siap dalam artian satu, mengantisipasi terjadi kemacetan lalu lintas, yang kedua mengantisipasi gangguan kamtipmas, dan yang ketiga tentunya masyarakat yang akan melaksanakan pulang kampung atau melaksanakan liburan panjang ini mematuhi protokol COVID-19 atau tidak. Adapun pada musim angkutan libur panjang akhir bulan ini, pihak ASDP memperkirakan terjadinya kenaikan penumpang. Kenaikan diprediksi terjadi pada penumpang pejalan kaki dan kendaraan dengan rata-rata kenaikan sekitar 6% dari jumlah penumpang setiap harinya. Prediksi peningkatannya berapa persen? Nah, untuk peningkatan dari penumpang dan kendaraan kita masih rata-ratakan kurang lebih 6%. Sementara itu, pihak ASDP Merak memprediksi puncak penyeberangan penumpang pada libur panjang kali ini akan terjadi pada Selasa 27 Oktober malam hingga Rabu 28 Oktober esok hari. Pihaknya pun mengaku sudah menyiapkan 28 armada kapal dari 72 armada kapal yang siap beroperasi. Pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bepergian saat libur dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad pada 28 Oktober hingga 1 November 2020. Namun masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan liburan karena pandemi COVID-19 masih tengah berlangsung.
Kementerian Perhubungan menegaskan tidak ada larangan berpergian saat libur dan cuti bersama Maulid Nabi pada 28 Oktober hingga 1 November mendatang. Namun masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan selama dalam perjalanan liburan, meningkat pandemi COVID-19 masih tengah berlangsung. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi dalam webinar di Jakarta Senin 26 Oktober mengatakan, pihaknya akan menempatkan pos-pos pemantauan protokol kesehatan dari mulai terminal bis, stasiun kereta api, hingga bandara. Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk bepergian. Namun demikian dengan catatan protokol kesehatan COVID-19 harus ketat sekali. Jadi Pak Menteri selalu menekankan nanti ada di beberapa tempat kita akan melakukan semacam pengecekan terhadap kepatuhan masyarakat dalam rangka pencegahan COVID. Masyarakat tidak lagi diminta menyertakan tes cepat COVID-19 ketika hendak menggunakan transportasi darat. Meskipun demikian, protokol kesehatan harus tetap diterapkan selama dalam perjalanan. Kebijakan pengecualian saat ini hanya dilakukan pemerintah Provinsi Bali karena masih tingginya angka penularan COVID-19 di wilayah tersebut. Pemerintah setempat juga mewajibkan penumpang bus tujuan Bali untuk melampirkan hasil tes cepat. Sementara arus lalu lintas semua moda angkutan baik darat, udara, laut maupun perkeretaapian diprediksi Kemenhub akan meningkat 10 hingga 20% selama libur panjang pekan ini. Pemirsa, status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau secara resmi dicabut pada 31 Oktober 2020 mendatang. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Provinsi Riau pada rapat koordinasi Selasa 27 Oktober karena sepanjang tahun 2020 jumlah luas karhutla yang terjadi menurun drastis hingga 83,62% jika dibandingkan tahun 2019. Pemprov Riau resmi memutuskan mencabut status siaga kebakaran hutan dan lahan pada 31 Oktober 2020 mendatang setelah ditetapkan selama 264 hari sejak 11 Februari lalu. Dalam rapat koordinasi Selasa 27 Oktober, Pemprov memastikan tim Satgas tetap bertugas mengantisipasi karhutla setelah pencabutan masa siaga. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau, jumlah luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau dalam periode awal tahun 2020 hingga akhir Oktober mencapai 1.560 hektar dengan jumlah titik api sebanyak 2.730 titik. Jumlah tersebut tersebar di 12 kabupaten kota di Riau. Jumlah luasan lahan yang terbakar di tahun 2020 menurun hingga 83,62% jika dibandingkan tahun 2019, yaitu mencapai 9.706 hektar. Sehingga pada hari ini kita nyatakan siaga darurat itu berakhir nanti tepat pada tanggal 31 Oktober pada pukul 24.00. Dengan demikian kita berharap ke depan bersamaan dengan tadi yang disampaikan oleh BMKG bahwa mulai November ini juga akan memasuki musim hujan, tentu kita berharap itu akan cukup membantu nantinya. Kalau tidak salah tadi 1.605 sekian hektar ya. Jadi penurunan hampir di 83,60 sekian persen. Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengatakan, pencabutan status siaga karhutla merupakan hasil dari kerjasama seluruh pemangku kebijakan di Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Riau. Selain itu, dukungan dari BNPB yang telah mengirim langsung sejumlah heli waterbombing dan heli patroli, serta berbagai upaya pemanfaatan teknologi aplikasi lancang kuning dan teknologi modifikasi cuaca, juga mempengaruhi turunnya jumlah angka karhutla di Riau. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini.
makanan yang lainnya nih. Makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Dalam Festival Kuliner Masakan Asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melihat kesiapan program lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa 27 Oktober 2020. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. 12. Presiden Joko Widodo menyebut penyediaan pangan nasional merupakan agenda strategis yang harus dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi, perubahan iklim, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Menindaklanjuti hal ini, Selasa 27 Oktober, Presiden Jokowi meninjau pembangunan kawasan lumbung pangan atau food estate di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden mengatakan program lumbung pangan akan dikerjakan bertempat di 2 lokasi, yakni di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Untuk luas lahan di Sumatera Utara sendiri yakni 60.000 hektar dan yang akan digunakan lumbung pangan seluas 30.000 hektar. Untuk nantinya ditanam tanaman kentang,
bawang merah, dan bawang putih, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah akan dibangun lumbung pangan khusus untuk padi dan singkong. Presiden akan terus memantau jalannya proses dan model bisnis pada program lumbung pangan tersebut, dan hasilnya akan dilihat 2 bulan mendatang. Kita pakai untuk memulai program lumbung pangan atau food estate. Yang pertama di Provinsi Sumatera Utara, yang kedua di Provinsi Kalimantan Tengah. Hitung-hitungannya sudah ada, ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate. Adapun anggaran program ini bersumber dari pengadaan gabungan APBD Sumatera Utara, APBD Pusat, serta investor yang menanamkan modalnya pada bidang pertanian. Implementasi pengaturan koridor perjalanan atau Travel Corridor Arrangement TCA Indonesia-Singapura mulai diberlakukan Senin 26 Oktober 2020. Namun pembukaan jalur yang memungkinkan para pebisnis atau diplomat untuk melakukan perjalanan antara kedua negara di hari pertama pemberlakuannya masih tergolong sepi. Implementasi Travel Corridor Arrangement atau TCA alias pengaturan koridor perjalanan antar Indonesia dan Singapura sejak 26 Oktober mulai diberlakukan. Namun pada hari pertama pembukaan jalur yang memungkinkan para pebisnis atau diplomat untuk melakukan perjalanan antar dua negara yang saling berbatasan itu masih tergolong sepi. Pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin yang ditemui usai meresmikan uji COVID-19 layanan tanpa turun atau Lantatur di Kota Batam mengaku hingga saat ini belum melihat langsung kondisi terkini di sejumlah pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk TCA. Dia mengatakan akan segera melakukan koordinasi kepada imigrasi dan pengelola pelabuhan terkait pengaturan koridor perjalanan antara kedua negara tersebut. Mengingat perjalanan dari kedua negara memang membutuhkan sejumlah syarat khusus, seperti perlu ada sponsor dari negara yang dikunjungi. Jadi tidak bisa juga jalan begitu saja. Jadi dari Singapura misalnya ke sini, itu ke sini kalau sudah ada kejelasan siapa yang dikunjungi, bertemu siapa. Sebaliknya juga dari sini yang ke sana juga harus ada sponsornya juga, ketemu siapa dan mau kemana, kan begitu. Sementara itu, sejumlah agen kapal di Pelabuhan Internasional Batam Center yang menjadi salah satu pintu masuk TCA dengan jalur dari Pelabuhan Tanah Merah Singapura mengaku hingga saat ini belum mendapatkan surat edaran dari pemerintah pusat terkait pembukaan jalur antara kedua negara. Bawaslu Kota Cilegon membentuk gugus tugas penertiban alat peraga kampanye Pilkada Cilegon 2020 untuk menertibkan temuan stiker foto pasangan calon yang terpasang di angkutan umum yang dinyatakan sebagai pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu Kota Cilegon menilai maraknya pemasangan stiker foto pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon pada angkutan umum yang dilakukan hampir seluruh pasangan calon di Pilkada Kota Cilegon tahun 2020 telah melanggar ketentuan aturan pada keputusan pedoman teknis pelaksanaan kampanye. Ditemui di kantornya pada Senin sore 26 Oktober 2020, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi menjelaskan keputusan pedoman teknis KPT 465 tentang kampanye dalam bentuk lain melarang pemasangan logo bergambar pasangan calon pada angkutan umum. Pasangan calon hanya diizinkan berkampanye dengan memasang stiker foto pada kendaraan pribadinya, termasuk kendaraan mengurus partai politik, gabungan partai politik, dan tim kampanye. Itu jelas melanggar. Kenapa? Terutama pada KPT 465 di metode lain-lainnya, poin 4 itu bahwa kampanye di mobil pribadi itu bisa dilakukan itu oleh pengurus partai politik, pasangan calon, tim kampanye gitu. Jadi di angkutan umum itu
itu tidak diperbolehkan. Terkait temuan ini, pihak Bawaslu dalam waktu dekat segera menertibkan angkutan umum bergambar pasangan calon peserta pilkada bersama petugas gabungan yang tergabung pada gugus tugas penertiban alat peraga kampanye. Pemirsa, Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi memberikan apresiasi tinggi bagi RW 04 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, yang berhasil meraih penghargaan Program Kampung Iklim atau Proklim Utama Tingkat Nasional 2020. Penghargaan tersebut diharapkan dapat menginspirasi daerah lainnya di Kota Ambon untuk dapat melakukan hal yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya teruskan buat masyarakat lewat Duta Besar Justus. Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Bapak Dr. Randes Roysyuta. Pak Nofri ini orang Laliu ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Hidup, Ibu Pendeta, teman-teman dari dan teman-teman keluarga di sini mulai benahi ini lingkungan. Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi Senin lalu memberikan apresiasi tinggi bagi RW 4 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, karena berhasil meraih penghargaan Program Kampung Iklim Utama Tingkat Nasional 2020, yakni program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Menurut Richard, semua berkat kerja keras dan komitmen masyarakat atas pentingnya menjaga lingkungan. Dia berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi daerah lainnya di Kota Ambon untuk dapat melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya ini menjadi embrio dan sekaligus inspirasi bagi lingkungan-lingkungan lain, desa-desa lain. Kita sudah ada punya dua lagi, Hati Besar dan Hukurila, tapi kali ini mereka nggak lolos. Nah, kita tinggal dorong saja terus untuk mudah-mudahan tahun depan mereka bisa lolos. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada konferensi pers daring Selasa kemarin mengatakan pemerintah belum memutuskan untuk membeli vaksin COVID-19 asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca. Namun ketersediaannya tidak lama waktu dekat dan baru bisa masuk diperkirakan pada kuartal kedua 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjawab kabar pemerintah Indonesia membatalkan pembelian vaksin COVID-19 asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca dalam konferensi pers secara virtual pada 27 Oktober. Menurutnya, pemerintah belum memutuskan untuk membeli vaksin COVID-19 tersebut. Walaupun AstraZeneca memang menjadi salah satu kandidat pemasok vaksin untuk Indonesia karena harganya relatif mendekati harga publik, serta meyakinkan bisa menyediakan vaksin dalam volume yang besar. Namun, ketersediaan AstraZeneca, jelas Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut tidak dalam waktu dekat. Calon vaksin itu diperkirakan baru akan masuk ke kuartal kedua tahun depan. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden tentu terhadap vaksin-vaksin seperti AstraZeneca, Novavax, dan yang lain itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Pemerintah, lanjut Erlangga, juga akan mencermati perkembangan vaksin merah putih untuk ke depan diproduksi di dalam negeri. Meski begitu, pemerintah menyasar kerjasama dengan sejumlah produsen vaksin COVID-19 seperti dari Sinovac yang akan diproduksi BUMN Bio Farma, karena kapasitas produksi di Indonesia juga cukup luas. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? ya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap nyoba makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, PLN Unit Induk Wilayah NTB meresmikan kawasan 3 Gili di Lombok Utara menjadi pulau dengan listrik pintar setelah seluruh pelanggan listrik pasca bayar di pulau ini bermigrasi menjadi listrik prabayar yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pelaku industri pariwisata yang rajin membayar tagihan listrik di awal waktu Senin 26 Oktober 2020. Sebagai salah satu destinasi wisata andalan pemerintah Provinsi NTB, kawasan 3 Gili di Lombok Utara kini diperkuat infrastruktur kelistrikan yang memadai guna menunjang kebutuhan dasar masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung. Kawasan 3 Gili yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air diresmikan menjadi pulau dengan listrik pintar oleh PLN Unit Induk Wilayah NTB setelah program migrasi dari listrik pasca bayar ke listrik prabayar para pelaku industri pariwisata di sekitarnya tuntas seluruhnya pada Oktober 2020. Program Pulau Listrik Pintar ini memberi kemudahan bagi pelaku usaha industri pariwisata untuk pelayanan kelistrikan langsung melalui telepon pintarnya. Tak hanya menjadi lebih praktis, layanan listrik prabayar juga memberikan kenyamanan sekaligus menjaga privasi pelanggan serta menghindari pencaloan. Karena ini adalah langkah strategik yang barangkali akan menjadi milestone awal bahwa di NTB menerapkan smart electric di 3 pulau. Nah harapannya selanjutnya kita akan roll out kegiatan ini di semua wilayah P3 baik di Mataram dan lain-lain, di Sumbawa dan Bima. Total pelanggan listrik di kawasan 3 Gili mencapai 889 pelanggan, terdiri dari 884 pelanggan tegangan rendah dan 5 pelanggan di tegangan menengah. Setiap mesin meter listrik di kawasan ini telah dilengkapi dengan pembaca tagihan otomatis yang berfungsi memonitor tagihan listrik secara berkala. Bisa hadir di acara ini, Kaimon, untuk didampingi, Bapak? Ya.
Pemerintah Kota Denpasar menginstruksikan aparatur sipil yang bertugas di jajaran Pemkot tidak bepergian saat libur panjang akhir bulan ini. Hal ini guna menekan pencegahan penularan COVID-19 saat musim liburan semakin meluas di Kota Denpasar, Bali. Pemerintah Kota Denpasar menginstruksikan aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di jajaran pemerintah kota agar tidak berpergian saat libur panjang pada akhir bulan Oktober. Melalui aturan yang dikeluarkan Wali Kota Denpasar, himbauan tersebut guna menekan angka penyebaran COVID-19 usai musim liburan. Hal tersebut disampaikan Humas Pemerintah Kota Denpasar, Dewa Gederai, Selasa 27 Oktober. Khusus di lingkungan pemerintah Kota Denpasar, Bapak Wali Kota juga sudah memberikan sebuah arahan dan instruksi agar agenda atau kegiatan yang melibatkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau rame-rame atau agenda pulang kampung sementara agar ditunda dulu. Sementara dalam menyambut libur panjang nanti, pemerintah Kota Denpasar belum memutuskan untuk menutup objek wisata saat libur panjang akhir pekan. Objek wisata seperti pantai tetap dibuka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan di kawasan tempat wisata di Denpasar, Bali. Pemirsa, Kantor SAR Mataram mengingatkan warga tentang pentingnya mewaspadai potensi bencana di lokasi wisata. 2 santri asal Lombok Tengah terseret air bah di lokasi air terjun di Narmada, Lombok Barat, Selasa lalu. Warga yang akan memanfaatkan waktu liburan ke lokasi wisata alam diminta untuk memperhatikan kondisi cuaca dan mewaspadai potensi bencana. Puluhan tim SAR gabungan Rabu 28 Oktober melakukan pencarian terhadap seorang korban terbawa arus di lokasi wisata air terjun Tibu Atas di Desa Bun Sejati, Narmada, Lombok Barat. Sebanyak 2 dari 32 santri asal Lombok Tengah menjadi korban terseret air bah di lokasi ini. 1 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, seorang lainnya masih dalam pencarian. Kita melaksanakan pencarian penyisiran di alur dari air terjun ini. Kami coba melakukan pencarian dari tadi pagi dan sampai siang ini hasil masih minim, masih belum ditemukan. Tapi kami bersama tim SAR gabungan lainnya, ada dari TNI Polri, ada dari BPBD, ada dari Tagana, ada dari masyarakat setempat, juga pengelola wisata. Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menggelar apel bersama dalam rangka operasi penertiban pelanggar lalu lintas di lapangan Apel Satlantas Polrestabes Bandung Rabu kemarin. Dalam operasi kali ini, tim gabungan akan menyasar para pelanggar parkir liar, khususnya bagi para wisatawan saat berlibur di Kota Bandung. Rekan-rekan sekalian yang hadir pada kegiatan pertama. Jajaran kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP menggelar apel operasi penertiban bagi pelanggar parkir liar di lapangan Apel Satlantas Polrestabes Bandung Rabu 28 Oktober. Dalam operasi kali ini, tim gabungan akan melakukan tindakan tegas bagi pengendara, khususnya wisatawan yang memarkirkan kendaraan secara liar atau sembarangan. Kasat Lantas Polrestabes Bandung, Kompol Rano Herdianto mengatakan bahwa dalam operasi kali ini pihaknya akan menerapkan pengurusan sistematis lintas titik yang dianggap kerap menjadi tujuan wisatawan dan sering terjadi parkir liar, seperti di Jalan Veteran, Jalan Riau, hingga Jalan Ahmad Yani. Bagi para pelanggar nantinya akan diberikan imbauan terlebih dahulu. Namun jika pelanggarannya bersifat fatal dan menyebabkan kemacetan, maka akan diberikan sanksi berupa tilang, cabut pentil, hingga derek. Hujan ya? Belum. Harapannya hujan, mulai dari himbauan, kemudian teguran lisan, namun apabila memang
cara parkirnya berakibat fatal, menimbulkan kemacetan yang parah atau bisa menyebabkan orang lain mengalami kecelakaan, maka bisa dilakukan dengan cara penilangan atau cabut pentil ataupun penderekan. Kawasan mana saja yang menjadi fokus? Kawasan akan dibagi menjadi 2 wilayah. Ya. Di Kota Bandung ini akan dibagi 2, sistemnya adalah hunting. Lebih dari 100 personil gabungan dikerahkan dalam operasi parkir liar yang akan berlangsung hingga 12 hari ke depan. Untuk siang hari ini memasuki hari kedua operasi zebra. Pemirsa, seluruh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti apel kesiapan pengamanan libur panjang Rabu kemarin. Dan Rem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto menegaskan apel kesiapan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil. Saat ini kami dapat melaksanakan apel gelar kesiapan personil dan sarpras dalam rangka pengamanan libur panjang serta kesiapan menghadapi bencana di wilayah Kepolisian Daerah Kalteng, Dinas Damkar, Manggala Agni, BPBD, dan Satgas COVID-19 Rabu 28 Oktober menggelar apel bersama di lapangan Barigas Mapolda Kalteng di Jalan Jilikriwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya. Seluruh personel dilibatkan hingga tanggal 1 November untuk menjaga dan mengamankan masa libur panjang dan bersiaga terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Dan Rem 102 Panju Panjung, Brigadir Jenderal TNI Purwo Sudaryanto menegaskan apel kesiapan ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Para perwira dan seluruh peserta apel kesiapan dalam rangka menghadapi hari libur dan cuti bersama, serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang saya banggakan. Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan seluruh satuan tugas menjalankan fungsinya sebagai pemberi rasa aman di masyarakat. Ini ada satuan dari TNI, Polri, dari seluruh kepala dinas ini ada. Dari perwakilan provinsi, kemudian Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Satgas gugus tugas COVID-19, Dinas Kesehatan, dan semuanya ikut. Di sini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh sektor terkait berupaya melakukan mitigasi secara maksimal. Secara maksimal usai pelaksanaan apel bersama, masing-masing satuan tugas memeragakan peralatan pendukung yang digunakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing.
lainnya nih. Makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pandeglang mengantisipasi potensi terjadinya penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Pemkab Pandeglang memperketat mengawasi penerapan protokol kesehatan di Pantai Carita. Sejumlah objek wisata, khususnya wisata pantai, menjadi perhatian Pemkab Pandeglang. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai meningkat selama masa libur panjang. Dinas Pariwisata Pandeglang memperketat pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan mulai 28 Oktober hingga 1 November 2020. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Asmani Ranianti, menjelaskan kebijakan ini berdasarkan arahan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh PJS Bupati Pandeglang dalam pencegahan penyebaran COVID-19 saat musim liburan. Ada dua lokasi yang menjadi fokus pengawasan, yakni wisata Pantai Carita dan wisata Pantai Carita dan wisata pemandian alam Cikoramai. Tadi kita kan fokusnya itu kan berujung pada Carita ya, di Carita itu sendiri, dan Carita kita sudah datangin bahwa harus antisipasinya seperti apa. Perhatian pantainya itu kan yang paling ramai itu Carita. Kalau Cikoramai itu kan diawasin langsung sama petugas kita turun. Para pengelola tempat wisata juga diminta memasang pesan-pesan di berbagai titik agar masyarakat tidak lalai dengan protokol kesehatan. Libur panjang pekan ini memang dikhawatirkan akan berdampak menyebarkan COVID-19. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh warga untuk mengisi waktu berlibur secara sehat agar terhindar dari penularan COVID-19. Pejabat sementara Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin mengatakan warga untuk menghindari kerumunan saat liburan cuti bersama pada pekan ini. Pejabat sementara Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin mengingatkan warga untuk menghindari kerumunan saat liburan cuti bersama pada pekan ini. Bahtiar menegaskan pemerintah tidak melarang warga untuk berlibur, namun meminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengisi waktu berlibur. Setiap orang harus tetap mengenakan masker dan menjaga jarak. Cuti itu kenapa dibuat aturan seperti itu? Karena cuti kan orang biasanya liburan. Nah, teman-teman liburan, main ke tempat-tempat wisata segala macam. Nah, jangan sampai dia liburan ke tempat wisata tanpa protokol kesehatan, tidak pakai masker. Itu sebenarnya yang dimaksud itu. Bukan dilarang orang libur. Libur itu kan bagus biar masyarakat sehat. Cuma bagaimana caranya berlibur yang sehat, aman dari COVID-19. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan sejumlah ruang isolasi guna mengantisipasi lonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19.
Pemirsa, puluhan mahasiswa Universitas Khairun Unkhair Ternate, Maluku Utara, Rabu kemarin menggelar kegiatan bersih-bersih pantai dan laut dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 2020. Permasalahan sampah masih menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesempatan mengelonggarkan semangat di Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa mengajak masyarakat merawat dan menjaga kebersihan pantai dan ekosistem laut Kota Ternate. 2005 punya. Puluhan mahasiswa dari Unkhair beserta jajaran TNI dan Polri memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 dengan melakukan bersih-bersih pantai dan laut. Para peserta kegiatan bersih-bersih pantai dan laut membersihkan kawasan pantai Taman Nugila dan kawasan Masjid Raya Al-Munawar Ternate yang berada di Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Para pemuda menyisir sampah yang berada di sepanjang pantai termasuk yang berada di laut. Tujuannya untuk menjaga ekosistem dan terumbu karang dari bahaya sampah plastik. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair Ternate, Muhammad Janib Ahmad, Rabu 28 Oktober menjelaskan, permasalahan sampah di Kota Ternate menjadi perhatian serius. Kesadaran masyarakat untuk merawat dan menjaga lingkungan dari bahaya sampah masih perlu didorong. Menurut Janib, adanya kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi dan edukasi dari pemuda untuk masyarakat yang akan pentingnya menjaga lingkungan, khususnya di masa pandemi COVID-19, lingkungan harus bersih untuk meminimalisir penyebaran virus. Dan ini berkelanjutan, tapi paling tidak mengedukasi bahwa harus ada perhatian. Siapa saja harus perhatian terhadap kondisi laut kita karena plastik itu tidak sekedar mengancam ekosistem perairan. Di tempat yang sama, Ocean Program Officer Yayasan Ekonusa, Sumardi Aryansyah mengatakan, Kota Ternate memiliki pantai-pantai yang indah, namun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan membuat beberapa pantai dan ekosistem laut di Ternate menjadi tercemar. Kami merasa ini adalah suatu panggilan untuk berkolaborasi dengan masyarakat, setiap elemen masyarakat untuk bisa menjaga laut. Lewat di momen Hari Sumpah Pemuda ini, mahasiswa mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan demi memberikan dampak kebersihan, kesehatan, dan keindahan bagi Kota Ternate ke depannya. Pandemi COVID-19 membuat pekerjaan dan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring sehingga membuat orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputer, laptop, ataupun gawai. Kegiatan bekerja dan belajar secara daring dalam waktu yang lama tentu berdampak pada kesehatan mata. Dokter spesialis mata Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Tri Winarti memberikan 3 tips untuk menjaga kesehatan mata di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 mengharuskan banyak orang untuk bekerja dan belajar di rumah dengan bantuan piranti teknologi seperti komputer, laptop, atau gawai. Berbagai aplikasi ditawarkan untuk bisa melakukan tatap muka secara virtual. Namun, cara ini berdampak pada kesehatan mata yang harus berjam-jam di depan monitor sehingga mata cepat lelah. Dokter spesialis mata Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tri Winarti memberikan 3 tips yang dapat dilakukan agar kesehatan mata tetap terjaga selama melakukan pekerjaan yang pembelajaran secara virtual. Salah satunya dengan menerapkan metode 20-20-20. Setiap 20 menit mengalihkan pandangan dari layar komputer dengan memandang benda berjarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Cara ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan pada mata karena menatap layar. Cara lainnya yaitu dengan mengatur tingkat kecerahan pada layar monitor, sebisa mungkin kecerahan pada layar diatur secara tepat, pencahayaan tidak terlalu terang maupun terlalu gelap.
Pastikan juga ruangan yang digunakan memiliki pencahayaan yang cukup. Selanjutnya, bisa dengan mengatur kecepatan angin pada air conditioner atau AC, atau juga kipas angin agar tidak terlalu kencang. Hindari posisi hembusan angin ke arah wajah supaya mata tidak kering. Karena ketika kita melihat dekat itu, jadi sebenarnya mata kita itu ada triasnya. Nah, trias itu jadi yang bekerja adalah miosis, akomodasi, dan konvergensi. Nah, biasanya yang paling membuat capek itu adalah akomodasi sama konvergensinya. Jadi otot-otot tuh dipaksa untuk bekerja terus sehingga dia akan lelah. Nah, untuk menghilangkan trias itu kita harus melihat jauh sehingga trias itu tidak bekerja lagi. Tri menambahkan, pastikan juga dalam bekerja dan belajar, menjaga jarak baca normal yaitu 33 cm. Untuk menjaga kualitas air mata, disarankan selama pandemi ini untuk mengkonsumsi produk laut seperti ikan segar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggandeng Perum Damri Pontianak meluncurkan paket wisata domestik dengan harga terjangkau. Para wisatawan diberikan pilihan 554 tujuan destinasi wisata yang ada di 14 kabupaten di Kalbar. Salah satu tujuan dari paket wisata murah adalah untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata di masa normal baru. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menggandeng Perum Damri Cabang Pontianak meluncurkan paket wisata domestik dengan harga terjangkau. Secara bertahap, para wisatawan diberikan pilihan hingga 554 tujuan destinasi wisata yang tersebar di 14 kabupaten di Kalimantan Barat. Selain wisata kuliner dan wisata minat khusus, Disporapar dan Perum Damri juga menawarkan wisata bahari, edukasi, cagar alam, budaya hingga wisata religi. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kalimantan Barat, Windy Prastari di Pontianak, Rabu 28 Oktober mengatakan, paket wisata murah ini berlaku untuk seluruh wilayah Kalimantan Barat. Semangat pengembangan sektor pariwisata kali ini diambil dari momen Hari Sumpah Pemuda. Pada hari ini kita meluncing paket wisata murah se-Kalimantan Barat. Jadi semangat Sumpah Pemuda ini yang akan kita ambil dalam pengembangan wisata yang ada di Kalimantan Barat, tetapi tentunya tetap dengan melakukan protokol kesehatan. Kami akan membuat paket wisata ke seluruh destinasi, yaitu Bengkayang, Sambas, hingga ke Kapuas Hulu. Ini akan kita berpaketnya nanti secara tahapan dan akan kita tawarkan kepada masyarakat. Sisi lain juga kami menawarkan pada paket reguler seperti wisata ke Singkawang dan wisata mangrove ke Mempawah. Windy menambahkan, dalam proses pelaksanaan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah kabupaten kota agar mulai membenah dan berinovasi dalam menciptakan paket wisata murah berbasis protokol kesehatan. Hal tersebut sebagai bentuk sinergi horizontal dalam pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Barat. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya, Kang Maman. Ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang. Sedangkan saya kan lagi di sawah. Nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh, atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang.
Canggih atuh, Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih Simpanan Adil Makmur KGN. Makanan yang lainnya nih, makanya jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Today Eating, makan-makan lanjut terus. Selain itu, nasi goreng juga dinobatkan sebagai makanan terlezat kedua di dunia. Festival kuliner masakan asli Indonesia. Nah, sobat, untuk menyantap Pemirsa, mengantisipasi penularan COVID-19 terhadap penumpang bus pada libur panjang Maulid Nabi Muhammad, pihak Terminal Pakupatan Kota Serang memperketat protokol kesehatan. Seperti terpantau pada Rabu kemarin, petugas tak hanya mendirikan pos checkpoint terhadap setiap kendaraan maupun penumpang, tetapi juga menyiapkan ruang karantina bagi penumpang yang terindikasi COVID-19. Lonjakan penumpang di Terminal Tipe A Pakupatan Kota Serang, Banten pada hari pertama libur panjang Rabu 28 Oktober 2020 mulai terlihat. Diperkirakan lonjakan penumpang mencapai 11 hingga 13%, sehingga rentan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Untuk itu pihak terminal bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, seperti dengan menyiagakan petugas checkpoint, mengawasi penerapan protokol kesehatan, serta melakukan pengecekan suhu tubuh. Salah seorang penumpang mengaku dirinya telah menjalankan rapid test sebelum melakukan perjalanan. Persiapan udah
Kemarin juga kita kalau di proyek kan udah rapid test juga nih. Kita kemarin di proyek itu udah rapid test di proyek itu kita kan kerja di proyek itu udah memang wajib rapid test tiap bulannya, makanya saya siap. Sementara untuk mengantisipasi jika ada penumpang luar yang terindikasi COVID-19, pihak Terminal Pakupatan juga akan mengkarantina penumpang tersebut di ruang karantina sementara yang sudah disiapkan. Hingga penumpang teridentifikasi COVID-19 tersebut dirujuk ke rumah sakit oleh petugas medis. Secara protokoler, secara SOP, ketika ada penumpang yang terindikasi COVID-19, kami akan menghubungi pihak terkait, ya seperti Dinkes atau petugas COVID-19 atau puskesmas terdekat untuk ditanggulangi secara medis. Gitu. Karena memang secara ranah kami itu bukan ranah kami. Kami hanya bisa mendeteksi aja melalui kursus. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak terkait yang memang menangani COVID-19. Adapun Terminal Pakupatan merupakan terminal transit. Penumpang bus dari Cilegon maupun Merak atau dari wilayah Jawa menuju Sumatera, begitupun sebaliknya dipastikan akan transit di terminal ini. Pemirsa, program pemulihan ekonomi melalui kebijakan penguatan industri kecil menengah atau IKM menjadi salah satu prioritas di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bukti dari keseriusan tersebut, Bupati Batang bersama dinas terkait terjun langsung untuk mengetahui sejauh mana hambatan yang dihadapi para pelaku usaha di tengah melambatnya kondisi ekonomi global, terutama di masa pandemi. Menempatkan IKM dan UKM sebagai salah satu prioritas membuat Bupati Batang, Wihaji, secara rutin menyambangi para pelaku IKM dan UKM untuk mengetahui secara detail hambatan yang dihadapi sehingga produk yang dihasilkan bisa terserap pasar, termasuk mempermudah perizinan dan memberikan akses modal yang dibutuhkan. Kebijakan untuk turun langsung membenahi tata kelola yang dimulai dari sektor perizinan, permodalan, hingga membeli produk yang dihasilkan, membuat pelaku IKM dan UKM akan kembali bergairah. Kita pengen terjun di lapangan, ya kita udah tahu sih ada beberapa problem, tapi lebih realnya ada yang lebih rigid ekonomi kreatif, termasuk ini adalah langka menurut saya. Satu, memang untuk penggemar wayang juga sudah langka juga. Yang kedua, yang punya karya tentang ini juga langka. Tapi ternyata jalan. Kalau jalan kan perlu disupport. Saya tanya apa tadi problemnya? Satu, modal. Nah, tentu nanti bagian dari semangat kita dilibatkan di program 1000 Wirausaha Baru. Apakah bentuknya pinjaman atau bantuan? Biaya lembur 500. Salah satu IKM yang masih tersisa bertahan dan menghasilkan karya adalah pembuatan wayang golek khas Batang milik Teguh Abadi di Desa Siwatu, Kecamatan Wonok Tunggal. Teguh Abadi sudah 10 tahun memproduksi wayang golek untuk kebutuhan para dalang maupun kolektor. Kalau dijual ini berapa Pak yang termurah dan yang termahal Pak? Kalau yang termurah saya jual ada yang 200, 300, sampai 500. Paling mahal? Kalau yang paling mahal sampai 800 Pak. Ada ya. Jadi pemasarannya kemana aja nih Pak? Atau yang pesan dari mana aja? Pemasaran selama ini melalui pesanan Mas. Nah, dari mana biasanya aja, Pak? Online itu. Program penguatan IKM dan UKM di Kabupaten Batang tidak hanya sebatas kemudahan perizinan dan permodalan, namun tidak hanya sebatas kemudahan perizinan dan permodalan, namun Pemda Batang sudah berkomitmen melibatkan IKM dan UKM dalam pengembangan kawasan industri terpadu atau KIT Batang yang saat ini terus dikebut. Adanya program penguatan ekonomi bagi para pelaku IKM dan UKM membuka peluang bagi pelaku usaha tersebut untuk terus berkarya. Jajaran pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa 27 Oktober 2020 mencoba bus listrik buatan PT Inka Persero berkeliling kota Pecel tersebut. Hal itu sebagai langkah awal untuk penerapan bus rumah lingkungan yang ditargetkan menjadi transportasi wisata di sana. PT Inka Persero selama ini memang dikenal sebagai perusahaan produsen
PT Inka Persero selama ini memang dikenal sebagai perusahaan produsen kereta api. Namun BUMN tersebut kini mencoba melebarkan sayapnya pada industri transportasi darat jenis lain, yakni bus bertenaga listrik yang diberi nama e-Innobus. Di mana pada 27 Oktober, jajaran pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mencoba bus listrik dengan tenaga baterai yang bisa menempuh jarak lebih dari 180 km dalam satu kali perjalanan tersebut. Direktur Pengembangan PT Inka Persero Agung Sedayu berharap dengan beroperasinya bus tersebut di Madiun bisa menjadi etalase mereka untuk menjual produk ramah lingkungan yang saat ini masih berupa purwarupa. Sebab Wali Kota Madiun Maidi memproyeksikan kendaraan itu menjadi bus pariwisata keliling di kota Pecel tersebut. Selain untuk menggantikan bus sekolah yang sudah beroperasi sejak tahun 2019. Dengan teknologi elektrik, Maidi menyebut ingin mewujudkan Madiun sebagai kota ramah lingkungan, karena bus tersebut tidak menghasilkan gas buang seperti mesin bertenaga bahan bakar fosil yang selama ini beredar di pasaran. Karena kalau kita pakai bis elektronik ini tidak ada polusi. Kalau nanti kota itu semuanya transportasinya seperti itu, ya kota kita ramah lingkungan. Tanpa dukungan pemerintahan Kota Madiun kami juga tidak punya semangat untuk itu. Jadi Pak Wali Kota memang sangat mendukung ide Inka sehingga Inka tergerak untuk nyoba. Tanpa ada iming-iming dari Pak Wali Kota bahwa Madiun boleh dijadikan percontohan, Madiun akan mencoba mensupport untuk menjadikan produk Inka itu sebagai etalasenya. Kami akan ragu-ragu juga memproduksi karena tidak sedikit biaya untuk membuat produk di sini. Terciptanya e-Innobus memang tidak lepas dari peran Wali Kota Madiun Maidi. Dia bahkan memberi tantangan kepada Inka untuk membuat bus listrik dengan bodi mirip kereta Shinkansen asal Jepang yang dikenal sebagai kereta peluru, yang sudah disanggupi. Saat ini purwarupa bus elektrik itu sudah diminati tidak hanya oleh pemerintah Kota Madiun, tapi juga pemerintah Provinsi Bali, bahkan pemerintah Kongo juga sudah menyatakan minatnya. Pemirsa, memasuki libur panjang cuti bersama Maulid Nabi Muhammad, penumpang kereta api dari stasiun Cirebon, Jawa Barat naik hingga 50%. Kenaikan terjadi mulai 27 Oktober, 2 November di mana mencapai 6.484 tiket terjual untuk perjalanan jarak jauh. Hingga akhir Oktober, pengguna jasa kereta api di stasiun Cirebon, Jawa Barat meningkat 50%. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon, Lukman Arif, Selasa kemarin mencatat hingga 2 November sudah 6.484 tiket yang terjual. Dibandingkan dengan akhir pekan biasa, penjualan tiket hanya berkisar 3.000 tiket. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada calon penumpang agar bisa melakukan uji cepat COVID-19 sehari sebelum jadwal keberangkatan. Adanya beberapa daob yang menambah perjalanan akan menambah lalu lintas kereta di Cirebon mencapai 54 perjalanan per hari. Nah, untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat tersebut, KAI Daob 3 Cirebon pada tanggal 1 November akan mengoperasikan perjalanan kereta api Argo Cirebon dari Cirebon dengan tujuan akhir Gambir. Pemirsa, demikian rangkaian saluran 8 pagi hari ini dan sesaat lagi kami akan menyajikan liputan khas Dikde TV. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
unik yang pertama, Ka'bah telah direkonstruksi berulang kali. Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, namun seiring berjalannya waktu bentuk Ka'bah tidak seperti awalnya. Akibat sejauh ini telah mengalami rekonstruksi yang dikarenakan mengalami kerusakan. Kebanyakan sejarawan mengklaim bahwa telah direkonstruksi sekitar 12 kali. Hingga sejauh ini tercatat bila renovasi terakhir pada Ka'bah tersebut terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh. Renovasi ini mengarah ke pergantian banyak batu dan kembali memperkuat pondasi dan atap baru dengan menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat bangunan tersebut dari bencana. Fakta unik selanjutnya, Ka'bah adalah tempat beribadah paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas. Daerah Timur Tengah yang mempunyai suhu yang panas nyatanya tak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar Ka'bah. Hal ini dikarenakan tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah. Itulah alasan mengapa hawa dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah meski suhu dan cuaca sedang terik-teriknya. Berikutnya, teknologi modern satelit tak mampu mengintip isi Ka'bah. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah, bahkan teknologi skala satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Pemirsa, tak banyak yang tahu ternyata batu Hajar Aswad juga mempunyai sebuah fakta yang tak kalah mengejutkan. Menurut salah seorang mantan pejabat NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Ka'bah. Selain itu, Hajar Aswad juga diduga merupakan jenis batuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. Fakta unik yang terakhir, Ka'bah dapat memancarkan energi yang positif. Bagaimana tidak, Ka'bah merupakan pusat utama dari gerakan sholat sepanjang waktu di dunia. Yang waktu sholat tersebut mengikuti pergerakan matahari, sehingga waktu sholat di negara satu dan yang lainnya akan berbeda, yang mengakibatkan adanya orang yang melaksanakan sholat di setiap waktu. Ka'bah pun menjadi pusat kiblat bagi umat muslim dari seluruh penjuru dunia, sehingga setiap orang yang sholat di Ka'bah akan memancarkan energi yang positif. Dan salah satu alasan saat ibadah haji maupun umroh dilarang menggunakan penutup kepala, karena rambut manusia berfungsi sebagai antena yang dapat menerima energi positif dari Ka'bah untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, memandangi Ka'bah dengan ikhlas juga dipercaya dapat mendatangkan ketenangan hati dan jiwa. Nurul Hidayah, Dikdaya TV, Jakarta.